bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat material sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu A. telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, B. telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selanjutnya, penuntut umum juga telah menguraikan semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan, cara tindak pidana yang dilakukan, dan menyebut keadaan yang melekat pada tindak pidana. Bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022 nomor PE-03-3-SP-319-D5-02-2023 tanggal 6 April 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.032.843.795.51 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut adalah jumlah yang jelas dan pasti diperoleh dari rangkaian pemeriksaan yang profesional yang telah sesuai dengan standar audit yang berlaku yang dibuat oleh BPKP sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian negara sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada bab 1 kedudukan, tugas dan fungsi pasal 3 huruf E. Bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dimaksud merupakan alat bukti, surat, dan hasil pemeriksaannya akan disampaikan oleh ahli auditor BPKP di persidangan yang menjadi bagian pembuktian oleh penuntut umum, sehingga hal tersebut merupakan bagian dalam materi pokok perkara sehingga tidak relevan dengan materi keberatan yang telah ditentukan batasannya secara limitatif dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, dalil atau alasan keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan atau tidak diterima. Kesimpulan dan penutup, nota keberatan atau eksepsi yang telah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa Johnny Gerard Plate terdapat alasan yang terkait dengan pokok materi perkara yang selayaknya dikesampingkan dan ditolak karena di luar dari materi keberatan atau eksepsi. Materi keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang telah membahas atau memasuki materi pokok perkara lebih lanjut akan dibuktikan pada persidangan perkara pokok, sehingga bukan merupakan alasan nota keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Berpedoman pada ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP dan dihubungkan dengan surat dakwaan atas nama terdakwa Johnny Gerard Plate nomor PDS-14-M.1-14-FT.1-06-2023 ditandatangani penuntut umum tanggal 16 Juni 2023 yang kami bacakan pada tanggal 27 Juni 2023 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat dakwaan akuo telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan berpedoman pada berkas perkara hasil penyidikan sesuai dengan alat bukti yang diatur dalam KUHP dan di depan persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim terdakwa Johnny Gerard Plate dengan jelas menyatakan telah menerima surat dakwaan dan membenarkan identitas diri terdakwa serta menyampaikan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan. Maka surat dakwaan akuo telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP dimaksud. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim, tim penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kami penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Johnny Gerard Plate untuk menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. 1. Menolak keseluruhan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Johnny Gerard Plate. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan nomor PDS 24-M.1-14-FT.1-06-2023 ditandatangani penuntut umum tanggal 16 Juni 2023 yang kami bacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2023 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 4. Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara atas nama terdakwa Johnny Gerard Plate dilanjutkan.
Dengan demikian pendapat penuntut umum atas nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Joni Jerat Plate yang kami bacakan dan disampaikan pada sidang hari ini Selasa tanggal 11 Juli 2023 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat penuntut umum ditandatangani. Sekian yang mulia. Oke, sekarang yang terakhir tanggapan penuntut umum atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Yohan Suryanto. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.